Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai yang ayat ke-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah gelisah karena berkat. Pada suatu kebaktian di gereja, Bapak Pendeta menunjuk gambar seorang pria dengan tumpukan uang memenuhi kamarnya. Seorang teman lalu mengatakan, betapa bahagianya pria itu. Tak disangka teman lain memberi pendapat yang sungguh berbeda. Dia berkata, pria itu mungkin susah tidur karena memikirkan uangnya. Mendapatkan berkat siapa yang tidak mau? Faktanya, keberadaan berkat khususnya yang bersifat fisik atau materi, seringkali justru menggelisahkan hati atau pikiran manusia. Mari perhatikan kisah Abram. Abram mempunyai seorang istri cantik bernama Sarai. Amsal 18 ayat 22 menyebut istri sebagai sesuatu yang baik. Dalam artian adalah berkat. Menariknya tercatat hati Abram pernah digelisahkan oleh berkat tersebut. Ketika timbul kelaparan dan mereka mengungsi ke Mesir, keberadaan istrinya yang cantik membuat Abram ketakutan dan terancam kematian. Itulah sebabnya Abram meminta Sarai supaya mengaku sebagai saudaranya. Apabila Sarai mengatakan dirinya saudara Abram, bukan tidak mungkin dirinya diambil orang lain sebagai istri, termasuk Firaun. Hal ini tentu bertentangan dengan rencana Tuhan yang hendak menjadikan Abram sebagai bangsa yang besar melalui Sarai. Beruntung Tuhan turun tangan menyelamatkan rumah tangga Abram. Kehidupan beberapa orang dapat berubah tidak tenang seketika dilimpahi oleh berkat. Hal tersebut terjadi karena mereka kini lebih berfokus pada berkat, bukan sang pemberi berkat. Tak perlu gelisah apabila kita diberkati berlimpah-limpah. Sebaliknya bersyukurlah pada Tuhan dan yakinlah bahwa berkat disediakan untuk kebahagiaan, bukan untuk kemalangan. Ketika hati kita mulai digelisahkan oleh berkat, hal itu merupakan tanda bahwa kita perlu lebih mendekatkan diri kepada sang pemberi berkat. Oke, mari kita lihat ya. Ketakutan adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak memiliki iman, bahwa Allah itu berdaulat dan setia terhadap janjinya. Oke, mari kita lihat ya, mari kita baca. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10-20. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu dia masuk ke Mesir, berkata ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik, parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau dan mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Setelah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena dia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, mari kita pelajari latar belakang Abram sedikit ya. Abram itu dipanggil oleh Tuhan di Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1. Dari negeri Ur Kasdim di Irak ini menuju ke Haran, kemudian ke Kanaan. Kemudian perjalanan berlanjut dari Kanaan ini ke tanah Negeb, kemudian dia ke Mesir. Nah, kalau kita lihat jarak dari Ur ke Haram itu 848. Kalau dunia modern sekarang, saya mengambil kota dari Irak ke Aleppo, Syria, karena Haran ada di Syria. Jarak dari Haran ke Kanaan itu 710 km. Jadi Aleppo, Syria ke Yerusalem anggarannya 710. Jarak Kanaan ke Negeb itu 521. Jadi total jarak dari Ur ke Negeb itu 2079 km. Jika dalam satu hari menempuh perjalanan 10 jam dengan kecepatan rata-rata orang misalnya 4 km per jam,
Maka dalam satu hari Abram menempuh jarak 40 km per hari. Jika jarak tempuh adalah 2079 km dibagi 40 km per hari, maka akan ada 52 hari. Jika setiap 7 hari dia istirahat 1 kali dan tidak melakukan perjalanan, maka 52 dibagi 7 atau 8 hari tambahan. Nah, 8 hari tambahan ini saya tambahkan ke 52 sehingga total dari Ur menuju Tanah Negeb itu 60 hari atau 2 bulan. Nah, Abram itu baru mengikut Tuhan kurang lebih 60 hari dari total perjalanan yang kita estimasikan tadi ya. Tapi sudah diuji dengan kelaparan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Nah, ini sudah diuji oleh kelaparan. Nah, bahan untuk introspeksi, jangan pernah mengira bahwa panggilan Tuhan itu memberikan kenyamanan secara jasmani. Ini Abram dipanggil oleh Tuhan barusan 2 bulan. Tapi sudah mengalami ketidakenaan, yaitu kelaparan. Jadi tidak selalu ketika seorang itu dipanggil Tuhan, maka hidupnya langsung jalannya lurus. Tidak. Tuhan tidak berjanji ketika mengikut Dia, jalan kita akan rata dan langit selalu biru. Begitu ya. Nah, sekarang dari segi waktu. Ujian yang dihadapi Abram itu tidak memerlukan waktu lama, hanya 60 hari. Seringkali kita mengira bahwa ujian hanya diperuntukkan bagi orang Kristen yang memiliki jam terbang yang lama. Dan hari ini kita bisa buktikan, Abram baru mengikut Tuhan 60 hari. Dan itu bukan waktu yang lama. Tetapi sudah diberikan ujian, yaitu mengalami kelaparan yang hebat. Jadi poin penting di sini adalah, jangan kita mengira ujian itu hanya diperuntukkan bagi orang Kristen yang memiliki jam terbang yang lama. Oke, sekarang kita bahas kegagalan Abraham. Abraham ini gagal ya memahami kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berjanji dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 67. Dan ini berarti 3-4 ayat sebelum daripada perikop yang kita baca tadi. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan jelas-jelas sudah menampakkan diri dan sudah berfirman langsung tanpa perantara. Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Masalahnya, kalau misalkan janji Tuhan itu bisa dipegang dan dipercaya, tak mungkin toh Abram itu akan dibunuh. Tadi kan Abram itu takut ke Mesir, terus takut ngakui kalau Sarah istrinya, maka dia dibunuh. Jadi jikalau janji Tuhan itu tidak mungkin batal, apakah mungkin Abram itu tidak jadi memiliki keturunan dari Sarah? Kan tidak mungkin. Nah, dari sini Abram gagal ya memahami kehendak Tuhan atau janji Tuhan yang baru diucapkan 3-4 pasal sebelum daripada perikop yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah lagi. Ketika kelaparan datang, mengapa kok Abram ke Mesir? Gitu ya. Mari kita baca petunjuk tentang Mesir itu seperti apa. Di Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10-14 dikatakan gini ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Perhatikan ya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Saudara, dari sini kita lihat bahwa tanah Mesir, terutama yang di dalam daerah delta di Mesir itu sangat subur karena seluruh lembah Yordan banyak airnya. Saudara, jangan salah ya. Mesir itu memang penuh padang pasir, 96% memang gurun, iya. Tetapi kasus yang kita bicarakan di sini adalah sedang bicara tentang daerah 4% di daerah delta. Delta itu ini loh ya. Kalau kita lihat peta tadi, nah ini loh. Ini daerah delta, daerah hijau-hijau. Ini biasanya disebut daerah delta di sini. Dan ini memang daerah Mesir yang subur, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Abram menetap di tanah Kanaan, Lot
pindah ke lembah Yordan. Terus kemudian, nah ini ya, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri dari ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Jadi memang tujuan ke Mesir, selain daripada tanahnya subur, maka Tuhan juga akan memberikan Mesir itu ke dalam kepunyaan nanti keturunan-keturunan daripada Abram. Ayat 18, Kejadian 15 ayat 18. Tadi kan Kejadian pasal 13. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari mana? Sungai Mesir sampai ke yang sungai besar itu Efrat. Jadi Abram memang jadi bangsa yang besar dan menguasai mulai daripada sungai Mesir, sungai Nil sampai sungai Efrat, yaitu di daerah Irak. Begitu ya. Oke. Sekarang kepada siapa kita mendekat? Nah, ini problem terjadi gini ya. Ketika Abram memilih Mesir, seperti digambarkan ya, Mesir itu kebudayaannya luar biasa, sangat subur dan lain sebagainya, daripada milih ke Kanaan, karena memang Kanaannya itu lagi dalam kondisi kelaparan. Nah, posisi Abram waktu itu ada di tengah-tengah antara Mesir dan Kanaan, yaitu ada di Negeb. Nah, jikalau ada masalah, yang dibacaan ini adalah kelaparan, apakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Atau mendekatkan diri ke pertolongan-pertolongan dunia yang sangat menggoda iman kita? Nah, ini penting ya. Karena ketika kita bermasalah gitu ya, jangan sampai kita lari daripada Tuhan dan mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan kalau itu terjadi, itu bisa repot. Karena kita akan terjerumus ke dalam hal-hal buruk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sesulit apapun kebutuhan kita, sesulit apapun daripada masalah yang kita alami, maka datanglah mendekat kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan menolong engkau. Nah, ini ada yang aneh ya. Sarah itu dikatakan cantik. Permasalahan ini, Abram dan Sarah itu selisih 10 tahun. Abram pada waktu dipanggil keluar daripada Ur Kasdim itu umur 75. Artinya, Sarah ini umurnya 65. Lah, kok aneh ya, Firaun bisa tergila-gila sama perempuan yang usia 65 tahun? Apa Alkitab itu tidak salah catat? Perempuan 65 tahun masih diperebutkan atau diidolakan. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa lihat gini ya, Sarah itu hidup 127 tahun. Itulah umur Sarah. Kejadian 23 ayat 1. Jika rata-rata usia manusia zaman sekarang adalah 70 tahun, maka usia 65 tahun pada zaman Abram ekivalen dengan 65 per 127 kali 70. Sama dengan 36 tahun. Nah, jadi kalau 65 itu ekivalen dengan 36 tahun pada zaman sekarang, maka sangat wajar kalau usia 36 tahun tetap dikatakan cantik. Nah, ini ketakutan dari seorang Abram. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, Abram takut akan keselamatan dirinya. Ini menunjukkan bahwa Abram tidak percaya akan janji Tuhan yang akan membuat dirinya menjadi bangsa yang besar. Kalau Anda perhatikan baik-baik Kejadian pasal yang 12 ayat 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kalau misalkan Tuhan itu sudah janji bahwa Abram itu menjadi bangsa yang besar, Abram tidak perlu takut akan keselamatan dirinya, karena dia itu pasti selamat. Wong Tuhan mau pakai hidupnya kok. Nah, kalau misalkan Abram itu mati, nah belum punya keturunan, padahal Tuhan janji sudah punya keturunan. Nah, masa janji Tuhan itu bisa batal? Kan tidak mungkin. Nah, sekarang kita lihat, apakah Abraham berdusta? Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan mereka dengan baik, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, kalau kita lihat Kejadian pasal yang 20 ayat 11-12, dikatakan gini, lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula dia adalah benar-benar saudaraku, anak ayahku,
hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian dia menjadi istriku. Jadi memang kalau kita lihat sisi dari perspektif ini, memang bisa dikatakan bahwa apa? Dapat dikatakan memang Sarah itu adalah saudara Abram. Betul. Tetapi apakah perbuatan Abram itu bisa dibenarkan? Tetap tidak. Kenapa? Karena Abram bersalah. Karena gini ya, ketika Abram berkata demikian, Sarah itu sudah jadi istri, bukan lagi pengertian saudara yang tidak memiliki hubungan pernikahan. Kalau sudah memiliki hubungan pernikahan, ya akui sebagai istri, tak boleh lagi sebagai saudara. Toh. Saudara itu kan statusnya sebelum dia jadi istri, kan gitu. Mau sekarang sudah jadi istri, piye toh. Nah, kalau Abraham begitu penakut dan tidak beriman, maksudnya tidak percaya Tuhan itu bisa tolong. Timbul pertanyaan lagi, kenapa kok Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman? Saudara, Abraham disebut bapak orang beriman karena keputusannya yang berani menaati Allah untuk keluar daripada tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Dan itu tidak gampang untuk dilakukan. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena dia dengan memiliki iman yang besar ketika dia mau mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Padahal dia tahu melalui keturunannya itu, maka semua bangsa yang besar akan digenapi. Dia pasti melakukannya dengan di dalam ketidakmengertian yang besar. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka Abraham tetap melakukan. Saudara, ada banyak bukti mengapa Abraham kok disebut sebagai bapak orang beriman. Memang dalam hal ini, dalam hal masalah di Mesir ini, Abraham itu mengalami cacat. Cacat dalam pengertian reputasinya sebagai bapak orang beriman itu ternoda. Kenapa kok masalah ini aja kok dia takutkan? Saudara, menurut saya itu gini ya. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ini sekali lagi pembuktian bahwa ketika Tuhan itu memilih kita, itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena kalau Allah memilih berdasarkan perbuatan, dan tahu model Abraham ini modelnya penakut chicken gini ya, karena masalah istrinya ini, maka Allah pasti tidak akan memilih Abraham sebagai alat untuk cikal bakal bangsa Israel. Gak mungkin. Tetapi Allah itu memilih kita karena kasih-Nya yang besar terhadap hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan itu memilih kita. Ini kekhawatiran Abraham terjadi ya. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat perempuan itu sangat cantik. Loh, kekhawatiran Abraham terjadi. Ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun dan perempuan itu dibawa ke istananya. Diambil. Firaun, nah ini ya, menyambut Abraham dengan baik-baik. Kenapa kok Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik? Karena dia apa? Dia itu mengingini perempuan itu. Sehingga Firaun itu kan kuaya sekali. Raja kok ya toh. Memberi kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak. Wah, semuanya diberikan pada Abraham. Karena apa? Pengen mengambil Sarai. Jadi ini ada udang di balik batu. Adakah kita dalam berrelasi dengan orang lain itu memiliki motivasi yang terselubung? Adakah ada ketidaktulusan dalam membina relasi dengan orang lain? Saudara, ajaran keselamatan melalui kasih karunia itu sangat-sangat menekankan ketulusan. Karena melalui ajaran keselamatan melalui kasih karunia ini, perbuatan baik tidak memiliki kegunaan untuk mendatangkan keselamatan. Sehingga ketika seorang itu mendasarkan atau melakukan perbuatan baik, maka tujuannya semata-mata hanyalah untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika perbuatan baik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki konsep kasih karunia melalui iman saja, itu benar-benar murni bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai rasa syukur dan sebagai bukti orang-orang yang sudah diselamatkan. Kembali ke pertanyaan semula. Apakah ketika Anda berrelasi dengan orang lain berdasarkan untung rugi atau berdasarkan ketulusan?
Dan ini Firaun merasakan hukuman dari Tuhannya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang sangat hebat oleh karena Firaun. Karena Firaun itu mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Terus Firaun ngoceh-ngoceh. Mengapa kamu mengatakan dia itu adikku, sehingga aku mengambil sebagai istrimu? Sekarang ini, istrimu, ambil, pergi. Wah, Firaun ini ngamuk ya. Saudara, yang menarik gini ya. Mari kita bandingkan ya, sikap Firaun dengan sikap di Kejadian 12, dengan sikap Abimelek di Kejadian pasal yang ke-20. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan itu tidak bicara dalam mimpi melalui Firaun, tapi langsung menulai menghukum. Tapi kepada Abimelek, Allah itu berbicara melalui mimpi dan memperingatkan. Jadi pertanyaan gini, kenapa perlakuan ini beda ya? Apakah Allah itu tidak adil? Saudara, untuk memahaminya, saudara pelajari ilustrasi dua desa miskin dan donatur. Ada dua desa miskin, misalkan A dan B. Ada seorang donatur datang, dan ternyata dia lebih memilih B daripada memilih A untuk memberikan bantuannya. Pertanyaannya adalah, bolehkah si A itu cemburu dan mengatakan, wah, donatur itu tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Kenapa kok dia mau menolong B? Kenapa kok tidak menolong A juga? Pertanyaan nih, ini donatur loh ya. Dia itu tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberikan pertolongan A dan B. Betul ya? Faktanya, dia memilih B. Betul ya? Pertanyaannya, apakah desa A itu miskin karena donatur itu tidak memberikan bantuan? Sebelumnya ada donatur, ya A ini sudah miskin. Artinya apa? Kemiskinan daripada desa A tidak disebabkan karena donatur itu tidak membantu. Ini masalah dengan kaum pilihan. Ketika Allah memilih Abimelek melalui mimpi, itu tidak menjadikan Allah itu tidak adil karena tidak memberikan di Firaun. Karena apa? Firaun itu sudah keras dari awalnya. Bahwa Allah menaruh kasih karunia kepada Abimelek, tidak bisa dikatakan Allah itu pilih kasih. Kenapa kok dia tidak melakukan hal yang sama kepada Firaun? Saudara mengerti ya? Saya melalui ilustrasi ini saudara mulai mengerti kenapa kok ada pembedaan di Kejadian pasal yang ke-12 kasusnya Firaun dan di Kejadian pasal yang ke-20 kasusnya Abimelek. Nah, perbedaan yang kedua, respon Firaun. Mengapa engkau katakan dia adikku? Ambil, pergilah, langsung ngamuk, langsung diusir. Tapi kalau Abimelek beda. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abram. Sarah istrinya Abram juga dikembalikan kepadanya, dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Satu disuruh pergi, satu disuruh menetap. Beda. Satu diusir, satu ngusir, satu menyuruh Abram itu tinggal. Saudara lihat ya, beda orang yang dijamah Tuhan sama Anda ini beda. Beda sekali nih. Yang ketiga, akhir cerita Firaun. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Pergi. Diantar. Abram tidak melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupan Firaun. Firaun padahal bertemu dengan Bapa segala orang beriman. Tapi Firaun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kok mendapatkan keuntungan? Malah mendapatkan hukuman kok. Tapi perhatikan hidup Abimelek ya. Lalu Abram berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abram itu. Jadi asalnya tidak bisa memiliki kandungan, memiliki anak. Tetapi karena Abimelek ini memiliki sikap yang baik dan welcome terhadap Abram, maka yang terjadi adalah Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada Abimelek sekeluarga. Itu yang dapat kita pelajari. Seorang yang dijamah oleh Tuhan dan seorang yang belum menerima kasih Tuhan. Kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.